Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat sampai tua. Halo sahabat sehat semua, khususnya orang tua tercinta dan para keluarga yang peduli akan kesehatan lansia. Selamat datang kembali di channel yang membahas kehidupan dengan penuh cinta, nasihat, dan cerita bermakna. Semoga kita semua sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak sih bapak, ibu, atau kakek nenek di rumah tiba-tiba tersedak saat makan atau minum? Meskipun makanannya lembut dan biasa saja. Kok bisa ya? Mungkin lagi buru-buru. Begitu pikir kita. Tapi, kalau kejadian ini sering berulang, hati-hati. Bisa jadi itu bukan hal biasa. Bisa jadi itu adalah tanda awal gangguan saraf yang diam-diam mulai menyerang di usia senja. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk bantu channel ini tumbuh dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk doa dan keberkahan. Semoga setiap informasi yang kita bagikan jadi amal jariah untuk kita semua. Sahabat semua, tersedak itu sering dianggap hal remeh. Apalagi kalau cuma karena air putih atau nasi lembek. Tapi kalau sudah terjadi berulang, bahkan saat sedang makan pelan, itu bisa jadi tanda bahwa fungsi saraf menelan mulai terganggu. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut disfagia neurogenik. Artinya, sistem saraf yang mengatur otot-otot menelan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dan yang bikin khawatir, ini bisa jadi gejala awal penyakit saraf seperti stroke ringan, Parkinson, atau penurunan fungsi otak. Jangan sampai kita terlambat menyadarinya. Ada sebuah kisah nyata untuk pelajaran kita bersama, tersedak yang bukan sekadar kecelakaan. Di sebuah kampung kecil di Kediri, hiduplah seorang pria lansia bernama Pak Taryo. Umurnya sudah 72 tahun, tapi beliau masih cukup aktif. Setiap pagi, beliau menyapu halaman, menyiram tanaman, dan sesekali membantu tetangga memperbaiki alat rumah tangga. Tubuhnya memang tak sekuat dulu, tapi banyak orang bilang Pak Taryo masih seger untuk ukuran orang seusianya. Namun, 6 bulan terakhir, ada satu kebiasaan yang membuat anak dan menantunya mulai merasa khawatir. Pak Taryo jadi sering tersedak saat makan atau minum. Awalnya hanya air putih, kadang saat makan nasi, atau saat minum teh panas di pagi hari. Mungkin cuma salah tenggorokan, ujar beliau waktu itu sambil tertawa kecil. Tapi makin lama, kejadian itu makin sering. Puncaknya, suatu sore setelah makan bakwan yang tidak terlalu keras pun, beliau terbatuk hebat hingga wajahnya memerah. Matanya berair, dadanya sesak. Sang cucu panik dan langsung memanggil tetangga untuk membantu. Malamnya, Pak Taryo dibawa ke rumah sakit. Dokter memeriksa dengan seksama dan menyarankan tes neurologis. Bukan hanya pemeriksaan saluran napas atau pencernaan biasa. Dari pemeriksaan itu terungkap bahwa koordinasi saraf motorik yang mengatur fungsi menelan Pak Taryo mulai melemah. Dokter menduga ini adalah gejala awal dari gangguan neurodegeneratif ringan, yang berarti bisa mengarah pada kondisi seperti Parkinson, atau bahkan stroke mikro yang sebelumnya tidak terdeteksi. Bayangkan, hanya dari gejala kecil seperti tersedak, kita bisa mendeteksi adanya sinyal gangguan dari pusat saraf di otak. Tapi sayangnya, banyak orang tua dan keluarganya tidak menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang serius. Mereka mengira itu hanya karena lagi buru-buru atau salah posisi duduk. Padahal, tersedak berulang adalah tanda penting dari melemahnya sistem saraf yang bertugas menjaga agar makanan dan minuman masuk ke jalur yang benar. Dalam dunia medis, proses menelan melibatkan koordinasi antara otot lidah, tenggorokan, dan kerongkongan, yang semuanya dikendalikan oleh pusat kendali di otak. Proses ini berjalan dalam hitungan detik, bahkan kurang. Jadi saat ada gangguan sedikit saja pada pusat saraf, baik karena faktor usia, stroke ringan, atau penyakit degeneratif, maka risiko tersedak menjadi lebih tinggi. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa lansia seperti Pak Taryo tidak hanya tersedak makanan padat, tapi juga minuman cair, bahkan air putih. Ini jauh lebih berbahaya karena cairan lebih mudah masuk ke saluran pernapasan dan bisa menyebabkan aspirasi, yaitu kondisi saat cairan masuk ke paru-paru dan memicu infeksi serius seperti aspirasi pneumonia. Aspirasi pneumonia ini adalah salah satu penyebab kematian tertinggi pada lansia yang mengalami gangguan menelan. Gejalanya pun datang secara diam-diam, demam ringan, batuk terus-menerus, napas pendek, hingga akhirnya sesak parah. Dan seringkali, keluarga tidak menyadari bahwa penyebab utamanya adalah proses makan dan minum yang tidak aman akibat gangguan saraf. Kisah Pak Taryo menjadi cermin untuk kita semua. Di tengah rutinitas yang sederhana, seringkali tersembunyi sinyal-sinyal kecil dari tubuh yang meminta perhatian. Jangan sampai kita baru menyadari ketika sudah terlambat.
Untuk itu, penting bagi keluarga, anak, menantu, dan cucu untuk lebih peka terhadap perubahan kecil dalam kebiasaan lansia. Apalagi jika mereka mulai tersedak saat makan makanan biasa, bukan makanan keras atau pedas. Coba ingat, apakah orang tua Anda akhir-akhir ini lebih sering batuk saat makan? Apakah beliau pernah berhenti sejenak sambil menepuk-nepuk dada karena merasa salah telan? Itu bukan hal remeh. Itu bisa jadi awal dari perjalanan panjang menuju gangguan saraf yang lebih serius. Dan seperti yang dialami Pak Taryo, semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk mencegah komplikasi yang lebih parah. Mengapa lansia lebih rentan tersedak? Sahabat semua, pernahkah kita memperhatikan cara orang tua kita makan? Mungkin dulu mereka makan dengan lahap, cekatan, tanpa hambatan. Tapi kini, saat usia bertambah, mulai terlihat ada yang berbeda. Makan jadi lebih lambat, sering berhenti di tengah suapan, kadang batuk-batuk kecil saat mengunyah, dan paling sering, tersedak. Kenapa itu bisa terjadi? Saat masih muda, proses menelan adalah sesuatu yang sangat otomatis. Kita jarang memikirkannya. Tapi tahukah Anda bahwa menelan itu adalah proses yang sangat kompleks dan melibatkan lebih dari 30 otot dan beberapa sistem saraf pusat? Semua bekerja dalam koordinasi luar biasa cepat, hanya dalam hitungan detik, agar makanan tidak masuk ke saluran napas. Nah, di usia senja, banyak dari fungsi tubuh ini mulai mengalami penurunan alami. Seiring bertambahnya usia, otot-otot tenggorokan dan lidah melemah. Ini membuat dorongan makanan menuju kerongkongan jadi tidak sekuat dulu. Produksi air liur menurun. Tanpa air liur yang cukup, makanan jadi lebih kering dan sulit ditelan. Sistem saraf pusat menjadi lebih lambat. Otak butuh waktu lebih lama untuk mengirim sinyal ke otot penelan. Refleks batuk melemah. Ini bahaya, karena batuk adalah pertahanan utama jika ada makanan masuk ke saluran napas. Dengan kata lain, tubuh lansia mulai kehilangan keseimbangan antara kekuatan otot dan kecepatan sinyal otak, yang selama ini menjaga proses menelan tetap aman. Inilah mengapa banyak lansia mulai sering tersedak meski hanya minum air putih atau makan nasi tim. Dan yang lebih berbahaya, banyak yang tidak menyadari bahwa tersedak berulang bukanlah hal wajar, tapi pertanda fungsi saraf motorik halus mulai terganggu. Ada istilah medis yang menyebut kondisi ini sebagai presbiphagia, yaitu penurunan kemampuan menelan akibat penuaan. Meskipun dianggap bagian dari proses alami, presbiphagia bisa jadi jalan masuk bagi masalah kesehatan yang lebih serius, terutama jika tidak dikenali sejak awal. Contohnya, Pak Damin, 76 tahun, dari Purworejo. Dulu beliau sangat menikmati makan gorengan dan minum kopi panas. Tapi sejak 1 tahun terakhir, ia mulai menghindari makanan keras. Bukan karena sakit gigi, tapi karena takut tersedak. Kadang cuma minum teh aja bisa batuk, katanya. Setelah diperiksa, ternyata bukan tenggorokannya yang bermasalah, tapi sistem refleks menelan yang sudah melambat. Otot-otot yang dulunya bekerja serempak, kini harus diberi waktu lebih lama agar bisa saling sinkron. Inilah mengapa para lansia perlu makan perlahan, duduk tegak, dan tidak bicara saat makan. Faktor lain yang memperparah risiko tersedak adalah penyakit penyerta seperti diabetes, dapat merusak saraf kecil yang berperan dalam menelan. Stroke ringan, yang sering tidak disadari bisa melemahkan sisi otot tertentu. Penyakit Parkinson atau Alzheimer, menyerang pusat kontrol otot di otak. Efek samping obat-obatan tertentu yang membuat mulut kering atau refleks lambat. Jadi jelas, tersedak bukan hanya soal makanan masuk jalur yang salah, tapi soal sinyal otak, kekuatan otot, dan kondisi saraf yang mulai melemah. Apalagi jika terjadi berulang, bahkan ketika makan makanan yang lembut dan tidak panas. Itu sebabnya, banyak ahli menyarankan agar keluarga lebih jeli memperhatikan cara makan lansia. Coba amati, apakah mereka sering batuk di tengah makan? Apakah mereka tampak lelah mengunyah? Apakah mereka butuh waktu lebih lama menelan air? Apakah makanan sering keluar dari sudut mulut? Jika iya, bisa jadi itu gejala awal dari gangguan sistem saraf yang memerlukan perhatian medis. Dan jangan salah, di Indonesia, kondisi seperti ini sering diabaikan, bahkan oleh tenaga medis di tingkat awal. Tersedak masih dianggap hal biasa. Padahal, risiko kematian akibat aspirasi makanan cukup tinggi, terutama jika sudah terjadi infeksi paru akibat makanan atau cairan yang masuk ke saluran pernapasan. Maka sahabat semua, mari kita sadari, tersedak bukan hal remeh, terutama pada lansia. Ini adalah tanda-tanda kecil yang mengantar pada persoalan besar. Jangan sampai kita menyesal karena menganggapnya sepele. Apa sih yang disebut penyakit sunyi?
Dari saraf? Sahabat semua, mungkin kita sering mendengar istilah penyakit sunyi. Tapi apa sebenarnya maksud dari penyakit ini? Terutama jika kita kaitkan dengan gangguan saraf pada lansia? Penyakit sunyi bukan penyakit yang bikin penderitanya langsung terbaring lemah. Bukan juga yang disertai nyeri hebat atau gejala dramatis seperti muntah darah. Justru sebaliknya, penyakit ini datang pelan-pelan, diam-diam, dan seringkali tanpa keluhan yang terasa mencolok. Tapi dampaknya bisa sangat besar dan bahkan mematikan bila tidak disadari sejak dini. Salah satu contoh nyata dari penyakit sunyi sistem saraf adalah stroke ringan atau transient ischemic attack, TIA. Ini adalah kondisi di mana aliran darah ke otak tersumbat sementara, biasanya hanya beberapa menit. Gejalanya bisa sangat halus, sedikit pusing, tangan lemah sebentar, lidah terasa kaku, atau bahkan hanya tersedak berulang tanpa sebab jelas. Banyak orang mengira itu hanya efek kelelahan atau usia. Tapi sebenarnya, ini adalah alarm tubuh bahwa sirkulasi otak mulai terganggu. Bila dibiarkan, serangan kecil ini bisa berubah menjadi stroke berat yang menyebabkan kelumpuhan, hilang bicara, hingga koma. Contoh lainnya adalah penyakit Parkinson, yang juga dikenal sebagai penyakit degeneratif saraf. Penyakit ini berkembang lambat dan awalnya hanya menimbulkan gejala ringan, seperti tangan gemetar halus, gerakan melambat, atau, tersedak saat makan. Karena Parkinson menyerang bagian otak yang mengatur gerakan otot halus, fungsi menelan menjadi salah satu yang terganggu lebih dulu, bahkan sebelum gejala motorik seperti tremor terlihat jelas. Kemudian ada dementia atau penurunan fungsi otak yang bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti Alzheimer. Lansia yang mulai kehilangan kemampuan menelan kadang menunjukkan tanda awal dari dementia. Karena koordinasi otak dan otot mulai kacau, tubuh kesulitan menjalankan tugas paling dasar, menelan makanan dengan aman. Kita juga tak bisa melupakan kondisi yang disebut neuropati perifer, yaitu kerusakan saraf kecil akibat penyakit seperti diabetes. Kerusakan ini bisa mengganggu sensasi di lidah, bibir, bahkan tenggorokan, menyebabkan pasien tidak sadar kalau makanan belum benar-benar tertelan, hingga akhirnya tersedak. Jadi, dari semua contoh di atas, kita bisa simpulkan, tersedak bukan hanya persoalan fisik tenggorokan, tapi bisa menjadi petunjuk awal adanya kerusakan atau gangguan sistem saraf pusat dan perifer. Mengapa disebut sunyi? Karena banyak orang tua tidak mengeluh. Mereka malu, takut menyusahkan anak, atau memang tidak merasa ada yang salah. Mereka hanya pelan-pelan mengubah kebiasaan makan, memilih bubur, makan lebih sedikit, menolak minum air terlalu banyak, dan diam-diam menghindari makanan yang dulu mereka suka karena takut tersedak. Dari luar, ini terlihat seperti pilihan pribadi. Tapi dari dalam, tubuh mereka sedang berjuang mempertahankan kemampuan dasar, menelan. Kita sebagai keluarga sering luput. Kita kira mereka sedang diet, padahal mereka sedang berdamai dengan keterbatasan yang tak mereka pahami sepenuhnya. Mereka tidak menyadari, dan kita pun tak sempat bertanya lebih dalam. Itulah mengapa penting untuk peka terhadap perubahan sunyi yang terjadi pada orang tua kita. Kalau mereka mendadak susah mengunyah, sering batuk setelah makan, atau makan lebih pelan dari biasanya, jangan tunggu sampai mereka jatuh sakit. Bawalah ke dokter, lakukan pemeriksaan neurologi sederhana, dan pastikan tak ada hal serius yang sedang berkembang di balik kebiasaan kecil itu. Kata dokter ahli saraf dari Jepang, Profesor Hiroshi Matsumoto, "The first symptom of brain degeneration is often not in the brain, but in the mouth." Begitu pentingnya fungsi menelan ini, sampai banyak rumah sakit geriatri di dunia punya klinik disfagia, klinik khusus untuk memeriksa kemampuan makan dan menelan pada lansia. Di Indonesia, fasilitas ini belum umum. Tapi kita bisa mulai dari rumah, dengan kesadaran dan perhatian penuh kasih. Maka sahabat semua, mari kita hentikan anggapan bahwa tersedak adalah hal biasa. Karena bisa jadi, itu adalah suara tubuh yang sedang berbisik, meminta bantuan. Terus kapan kita harus waspada dan konsultasi? Sahabat semua, pertanyaannya sekarang, kapan kita harus mulai khawatir? Kapan kondisi tersedak bisa dianggap bukan lagi hal biasa, tapi sinyal bahwa ada yang tidak beres di dalam tubuh? Jawabannya sederhana, jika tersedak terjadi berulang dan tanpa sebab jelas. Misalnya, tersedak bukan karena makan terlalu cepat atau makanan terlalu keras, tapi justru ketika minum air putih, makan bubur, atau makanan lembut lainnya. Jika orang tua atau kakek nenek kita mulai mengalami salah satu dari tanda-tanda berikut, itu saatnya segera berkonsultasi ke dokter. 1. Tersedak lebih dari 2-3 kali dalam seminggu, meskipun makan perlahan. 2. Batuk-batuk setelah minum air, bukan hanya makanan padat. 3. Suara serak setelah makan atau minum,
Tanda ada cairan yang masuk ke saluran napas. 4. Nafas berbunyi atau terasa sesak setelah selesai makan. 5. Makanan keluar lagi dari mulut atau hidung. 6. Berat badan menurun tanpa alasan jelas, karena makan jadi takut atau tidak nyaman. 7. Butuh waktu sangat lama untuk makan, atau sering menolak makan karena merasa tidak enak di tenggorokan. Kadang tanda-tanda ini muncul pelan-pelan, dan lansia sendiri enggan mengakuinya karena tidak ingin merepotkan. Tapi sebagai keluarga, kita harus peka. Jangan menunggu sampai mereka tersedak parah atau jatuh sakit. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah membawa lansia ke dokter umum atau dokter saraf untuk pemeriksaan dasar. Bila diperlukan, mereka akan dirujuk ke dokter THT atau ahli terapi wicara untuk tes kemampuan menelan, tes disfagia. Pemeriksaan ini cepat, tidak menyakitkan, dan justru bisa menyelamatkan nyawa jika dilakukan sejak dini. Ingat, lebih baik kita terlihat terlalu waspada sekarang daripada menyesal nanti karena mengabaikan gejala kecil yang ternyata penting. Berikut cara membantu lansia mengurangi risiko tersedak. Sahabat semua, setelah kita tahu bahwa tersedak bisa jadi sinyal gangguan saraf, tentu pertanyaan berikutnya adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Terutama agar orang tua atau kakek nenek kita bisa tetap makan dengan aman dan nyaman. Berikut beberapa langkah sederhana namun sangat penting untuk membantu lansia mengurangi risiko tersedak. 1. Pastikan posisi duduk yang tegak saat makan. Selalu pastikan lansia duduk dengan posisi tegak 90 derajat, baik di kursi maupun di ranjang. Jangan makan sambil berbaring atau selonjoran. Ini penting agar makanan dan minuman bisa mengalir lurus ke kerongkongan, bukan menyasar ke saluran pernapasan. Setelah makan, biarkan mereka tetap duduk minimal 30 menit untuk mencegah refluks atau makanan kembali naik. 2. Ubah tekstur makanan sesuai kemampuan. Kalau lansia sudah mulai sering tersedak, hindari makanan keras, kering, atau terlalu berlemak. Ganti dengan makanan yang lebih lembut, seperti bubur, sup sayur, nasi tim, tahu lembut, dan lauk yang dimasak empuk. Makanan seperti kerupuk, gorengan kering, atau roti tawar kering sebaiknya dihindari karena mudah hancur dan bisa menyangkut di tenggorokan. 3. Potong makanan kecil dan sajikan perlahan. Biasakan memotong lauk menjadi bagian kecil-kecil dan suapi atau beri waktu cukup bagi lansia mengunyah. Jangan terburu-buru. Bahkan jika mereka ingin makan sendiri, dampingilah agar kita bisa membantu jika tiba-tiba tersedak. 4. Latih gerakan mulut dan menelan. Gerakan seperti meniup balon, menyedot air dari sedotan, atau latihan menyebut huruf-huruf vokal bisa membantu melatih otot-otot mulut dan tenggorokan. Aktivitas ringan ini bisa dilakukan 5-10 menit setiap hari. 5. Perbanyak air minum, tapi dengan cara yang aman. Dehidrasi membuat mulut kering dan makanan lebih sulit ditelan. Tapi minum pun harus hati-hati. Hindari air yang sangat dingin atau sangat panas. Gunakan gelas dengan ukuran kecil dan beri jeda di antara tegukan. 6. Jangan biarkan makan sendirian. Sebisa mungkin, temani lansia saat makan. Dengan begitu, jika mereka mulai batuk atau tampak kesulitan, kita bisa langsung membantu. Kehadiran orang terdekat juga membuat mereka merasa lebih tenang dan tidak tertekan saat makan. Semua langkah ini tampaknya sederhana, tapi jika dilakukan secara konsisten, bisa mengurangi risiko tersedak secara signifikan. Ingat, makan bukan sekadar mengisi perut, tapi juga soal rasa aman, kebersamaan, dan kasih sayang. Dr. Lestari, seorang neurolog dari RSUP Nasional, mengatakan, gejala kecil seperti tersedak bisa menjadi kunci deteksi awal penyakit saraf. Jika dikenali lebih cepat, maka perawatannya pun bisa lebih efektif. Beliau juga menekankan pentingnya edukasi keluarga agar tidak menganggap remeh kebiasaan tersedak, terutama pada lansia. Sahabat semua, menyayangi orang tua bukan hanya soal memberi makanan enak atau hadiah mahal, tapi juga soal memperhatikan hal kecil yang bisa jadi penanda besar, seperti tersedak saat makan. Jangan sampai kita menyesal karena menganggap remeh sesuatu yang ternyata penting. Tuliskan di komentar jika kamu pernah melihat orang tua atau kakek nenekmu tersedak berulang. Mari kita saling berbagi cerita dan solusi. Dan jangan lupa, like, share video ini ke grup keluarga, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua orang tua kita selalu diberi kesehatan dan umur berkah.